cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro ya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi STS diskusi dan rekomendasi saham ya bulan Desember 2023. Nah di bulan Desember ini istimewa banget, spesial akhir tahun teman-teman ya. Jadi STS selain akan ngasih rekomendasi saham swing dan scalping, kita juga akan ngasih rumus DSI saham uptrend. Nah ini dia Mas Bro ya, bagi teman-teman yang belum pernah gabung STS Rekom, bentuknya seperti ini. Ini adalah STS Rekom November yang masih jalan saat ini teman-teman. Nah nanti ada plan-plan seperti ini ya, kita kasih plan TP di mana, CL di mana, kita buy 2 atau AVG-nya di mana, saya akan share info semua di grup Rekom. Nah tapi kalau teman-teman mau gabung, nanti kan gabung di STS yang Desember ya. Ini wong kosong masih grupnya. Nah seperti ini ya bentuk Rekomnya. Dan yang terpenting adalah di STS ini kita akan ngasih bonus yaitu rumus DSI ya saham uptrend. Nah contoh ini guys ya, ada 17 saham uptrend di bursa kita. Ini kalau DSI ya dilihat seperti ini. Dan di saham ini saya dapat cuan di saham unik. Nah di saham unik ini saya cuan 27%. Walaupun belinya nggak banyak, cuman 150 lot teman-teman ya. Ya memang uang saya terbatas seperti itu. Tapi lumayan ya. Cuannya itu di atas 700.000, lumayan ya, dari modal 2 jutaan. Nah saham unik ini seperti ini. Nah ini saya beli kalau nggak salah di tanggal 25, tanggal 26 Oktober saya lupa, di AVG 190. Jadi kalau trading di saham uptrend itu seperti ini. Perhatikan garis EMA 10. Nah terus kalau sebelum dia closing di bawah EMA 10 ya hold aja. Seperti itu guys ya. Nah itu cara pakai saham uptrend. Nanti teman-teman yang gabung di STS Desember akan dapat rumus saham uptrend ini. Nah langsung aja japri saya aja untuk tanya-tanya. Dan gimana rekom-rekomnya Mas Bro langsung chat aja via Telegram atau kontak semua di deskripsi. Kita lanjut ke video. Assalamualaikum Mas Bro, yang tadi Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas IPO-nya Suri ya, PT Maja Agung Latexindo. Nah ini adalah perusahaan glove atau sarung tangan teman-teman. Dan di sini sektornya healthcare, dan untuk periode bubbilnya tanggal 13 sampai tanggal 15, dan di sini masih pre-efektif ya. Kita buatin video aja deh ya, karena juga nanti juga book building gitu ya. Nah untuk saham ditawarkan 12 juta sekian. Dan kita akan lihat aja gimana kantornya ya. Ini apa namanya, kalau kita bahas IPO kita lihat kantornya juga guys. Nah ini udah saya telusuri guys, ini guys ya, PT Maja Agung Latexindo ya, Latexindo. Nah di sini seperti ini bentuk dari kantornya. Dan saya sempet ini kok di gang gitu, emang nggak pakai truk apa? Ini serius, ini di gang nih guys. Tapi pabriknya sih gede guys ya, gede. Ini dari sini sampai sini, ini gede lumayan. Ini sampai sini guys. Nah, walaupun di gang tapi gede ya. Gede banget ya. Pokoknya ya jauh lebih bagus daripada rukonya Ergas atau kandang ayamnya ayam. Ngelihat nih, kemarin saya lihat kandang ayam, buset, kandang ayam IPO gitu. Kalau ini gede, pabriknya seriously gede. Cuman memang apa namanya, dia di gang aja sih. Cuman kayaknya mobil juga masih lewat sini. Jadi oke guys ya, pabriknya ada. Dan karyawannya banyak kok, sekitaran 100 berapa tadi? 100-an lebih. Nanti kita akan bahas di prospektusnya. Oke, kita akan lihat apa namanya. Ini juga ada websitenya teman-teman di sini, Malglove ya. Ini website Mas Bro bisa lihat aja, malglove.com. Ini udah websitenya udah jelas di sini semua, dan apa namanya, istilahnya itu bonafit gitu loh websitenya. Bagus lah, sama nggak pakai blogspot. Oke guys ya, kita lihat dari prospektusnya untuk underwaternya. Oh ya, ini adalah masuk ke papan pengembangan teman-teman ya, bukan Axel, ini pengembangan. Di sini UE-nya Shinchan guys ya. Nah, kalau menurut saya sih ini lumayan bagus IPO-nya, cuman UE-nya yang nggak bagus. Kalau yang kemarin si ayam, UE-nya bagus, emitennya nggak bagus gitu ya. Harusnya dibalik. Aduh. Istilah apa? Kita akan bahas guys ya. Di sini kita akan bahas Shinchan ya. Shinchan itu yang terakhir kali dia ngipoin saham itu Rumah Sakit Charlie atau RSCH gitu, lihat ya. Teman-teman ikut nggak RSCH? RSCH ini dikasih cuan nih. Nah ini guys ya, di hari pertama dia dikasih cuan ya untuk si RSCH. Oke lanjut, yaitu saham dari Inet. Nah Inet ini lebih lama lagi, ini juga Shinchan juga guys, kodenya AH ya Shinchannya. Nah Inet ini ya seperti ini. Di hari pertama sebenarnya dia di ARB, cuman keangkat. Nah tapi dia dibawa naik lagi untuk si Inet.
Oke lanjut, yaitu saham dari Maxi. Nah Maxi ini horor. Saya CL di Maxi. Saya ikut Maxi dan CL. Mungkin Maxi terakhir kali saya CL di saham IPO itu Maxi. Nah di sini teman-teman ya, luar biasa. Tapi saya sempat CL di first day kok, jadi nggak sampai ke 50 gitu. Oke lanjut, yaitu saham dari Sul. Nah Sul ini akselerasi, jadi mungkin beda ya. Kalau ini kan pengembangan si apa namanya Suni ya. Suni apa Suni? Suri guys ya. Ini akselerasi dan habis ya. Dihabisin si Sul. Terus Sweet ini yang terakhir. Kalau ada lagi tolong teman-teman ditambah lagi ya, Shinchan ya yang sendiri gitu ya. Nah Sweet dikasih profit di hari pertama. Jadi untuk ke Shinchan ini nggak ada yang arah ya. Si Inet doang itu arah tapi dibanting dulu ya. Nah, W-nya sih kurang bagus sih Shinchan guys, kalau dia ngomongin saham guys. Oke, kita akan lanjut apakah bagus untuk PT-nya. Tapi ini dia rugi guys, rugi. Tapi kalau misalnya sih ini bagus IPO-nya, tapi kita akan bahas dulu guys secara lengkap. Oke, kita bahas nomor 11 dulu teman-teman. Nah, riwayat singkat perseroan ini penting banget teman-teman kita untuk mengetahui ini IPO ini karbitan atau enggak ya. Karbitan. Karbitan itu baru IPO sebentar, baru berdiri sebentar langsung IPO itu ada kemarin karbitan. Nah kalau ini enggak karbitan teman-teman, ini udah berdiri sejak tahun 1988. Nah berarti ini udah perusahaan yang kalau perusahaan yang berdiri sebelum tahun 98 dan masih exit sampai sekarang ya, masih ada sampai sekarang, itu udah pasti perusahaan ini istilahnya itu kuat. Nah, kata apa namanya kenalan saya gitu, Om gitu kayak yang udah dia udah paham tahun 98 tuh kayak apa. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang masih bertahan, dia bertahan dari tahun 98 dan masih bertahan sampai sekarang, itu berarti perusahaan itu termasuk perusahaan yang kuat banget, teman-teman. Jadi udah ngalamin beberapa krisis seperti itu. Dan ini terlahir di 1988, saya belum lahir jauh. Dan ini termasuk perusahaan yang kuat. Oke ya, terus selanjut yaitu nomor 11 di sini kegiatan perseroan. Kegiatan usaha utama yaitu pembuatan barang-barang dari karet ya. Terus antara lain seperti sarung tangan ya, kondom juga guys ya, terus dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis dan sarung tangan urin. Jadi istilahnya apa nih? Kateter urin. Nah, pokoknya intinya dia perusahaan yang memproduksi barang-barang karet, terutama sarung tangan ya, segala macam sarung tangan. Nah, kalau teman melihat di websitenya seperti ini produk-produk utama sarung tangan merek Samrock ya. Dan di sini macam-macam jenis sarung tangannya teman-teman. Oke lanjut, yaitu kita akan bahas nomor 13 teman-teman ya. Ini nomor 12 dulu, nomor 12 apa nih? Ya di sini untuk keterangan saham yang ditawarkan yaitu 1,2 miliar lembar, sekitaran 20% dengan nilai nominalnya 20, dan di sini sayangnya no waran teman-teman. Harusnya sih dikasih waran ya. Ini nggak ada waran guys. Nah di sini nilai emisinya sekitaran 200-an miliar sekian teman-teman. Oke, di sini untuk tanggal pencatatannya itu 29 November. Ini lebih cepat ini daripada si ayam. Ayam kalau nggak salah tanggal berapa? 30 ya kalau nggak salah ya si ayam ya. Tanggal 30 kalau nggak si ayam ya. Oke, rencana penggunaan dana ini agak oke ya, nggak kayak si ayam yang aneh. Nah di sini rencana penggunaan dananya sekitaran separohnya ya digunakan untuk membangun gudang pabrik ya, istilahnya untuk membangun pabrik atau ya untuk modal ke depan lah seperti guys ya. Sekitaran 24% dari 50% ini digunakan untuk penambahan remodifikasi mesin perseroan ya, untuk memperbaiki mesin. Terus sekitaran 3% untuk membangun fasilitas pengolahan limbah, 1% digunakan untuk pengembangan software penunjang perseroan, dan separohnya lagi digunakan untuk penambahan daya listrik area pabrik perseroan, dan sisanya digunakan untuk modal kerja. Nah, rencana penggunaan dananya bagus banget teman-teman ya, untuk istilahnya kelangsungan atau menambah kapasitas produksi seperti itu dan ekspansi guys. Jadi istilahnya sip. Terus untuk struktur permodalannya seperti ini teman-teman. Hansen Cap ini menguasai hampir 100% dan Ilmiah Dali ini 0,000. Oke lanjut, yaitu kebijakan dividen. Jadi di tahun depan ya, emiten akan berencana untuk membagikan dividen. Kalau laba
ya 50%. Ya paling banyak 50% mulai tahun depan dari laba tahun ini. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, tahun ini sampai bulan Mei itu rugi perseroan teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini, ini rugi sekitaran 5,6 miliar sampai bulan Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan pertama guys. 5 bulan pertama ini malah rugi ya. Nah kita lihat dari hutangnya dulu teman-teman ya. Kita lihat aset lancarnya seperti ini teman-teman. Aset lancarnya turun ya. Terus untuk total asetnya ini menurun ya, karena perusahaannya tuh merugi guys. Nah kita lihat untuk liabilitas jangka pendek. Nah liabilitas jangka pendek di sini kalau kita lihat pihak berelasi, pihak ketiga, utang lain berelasi, beban yang harus dibayar, uang muka penjualan. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, utang jangka pendeknya itu aman ya. Utang jangka pendeknya aman dan utang jangka panjangnya itu baru lewat bank. Jadi istilahnya utang jangka pendeknya itu enggak sama bank teman-teman. Jadi harusnya sih aman. Ya kalau nggak sama bank. Biasanya kalau hutang-hutang sama perusahaan lain tuh masih bisa dinego lah seperti itu guys. Atau istilahnya ke supplier seperti itu ya. Ini masih bisa dinego. Nah kalau kita lihat di sini dari ekuitas teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini dia masih ada saldo laba yang lumayan gede. Kalau teman-teman lihat di sini saldo labanya memang berkurang ya dari tahun 2022 ke tahun 2023 ini dari 69 miliar ke 63 miliar. Tapi teman-teman saldo labanya itu masih cukup besar untuk menopang kegiatan perseroan nanti ke depan. Jadi hutang jangka pendeknya itu masih bisa ditutup oleh saldo labanya. Jadi kalau kita lihat di sini memang dari tahun 2021 memang naik signifikan karena di tahun 2020 dan 2021 itu kan masa pandemi. Orang pandemi kan pakai glove ya, pakai sarung tangan dan masker gitu ya. Nah karena tadi kan sarung tangan, jadi waktu pandemi itu memang perusahaan itu labanya gede banget. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman ya, waktu pandemi penjualan bersihnya itu luar biasa. Tahun 2020 dan 2021 itu penjualannya itu nyampe 300-an miliar teman-teman. 300 miliar ya waktu pandemi. Dan waktu pandemi itu saldo labanya naik berkali-kali lipat. Nah gitu guys. Nah semenjak tahun 2022 ke 2023 itu menurun penggunaan sarung tangan ya, karena udah nggak pandemi lagi. Dan penjualannya tuh drop dari 300 miliar turun ke 93 miliar. Dan sekarang teman-teman itu dari 5 bulan pertama itu sekitaran 9 miliar. Nah kalau kita setahunkan itu berarti sekitaran 20 miliaran doang penjualan di tahun 2023. Jadi sangat signifikan turunnya dari 93 ke 20. Artinya turun 4-5 kali lipat teman-teman penjualannya dari tahun 2022 ke 2023. Jadi IPO saham ini telat. Ya telat, harusnya dia IPO-nya di tahun 2021 atau minimal awal 2022. Nah, kalau dia IPO di saat itu, otomatis ini IPO yang sangat menarik. Dan saya nggak tahu kenapa IPO-nya sekarang. Apa mungkin karena butuh duitnya sekarang juga bisa. Dia nggak kurang aware gitu ya. Mereka itu kurang, istilahnya itu kurang aware bahwa pandemi itu nggak selamanya gitu ya. Harusnya dia itu IPO-nya pas pandemi. Jadi kalau IPO-nya pas pandemi ini ngeraup dananya nggak 200 M, mungkin bisa 800 900 miliar nih guys. Kalau masa pandemi kemarin ya. Tapi ya ini memang dia maunya IPO-nya sekarang ya oke kita terima gitu ya. Dan hasilnya jadi rugi guys, karena bebannya kan beban ada, penjualannya turun dalam, bebannya tetap ada, dan akhirnya di 5 bulan pertama 2023 dia rugi 6,9 miliar. Tapi Mas harus balik lagi ke saldo labanya yang masih sangat jumbo teman-teman. Saldo labanya masih sekitaran berapa tadi ya, 60-an miliar. Ini masih oke banget, perusahaan masih kuat ya walaupun rugi segini gitu. Nah ini yang membuat saya sih menarik, walaupun rugi tapi saldo labanya masih tebel gitu guys ya. Itu saldo labanya kalau kita lihat di sini ekuitasnya itu 122, saldo labanya separuh guys, 60-an gitu ya. Hampir separuh. Oke lanjut, yaitu nomor 19 ini ada apa guys? Ya, ini pembatasan guys ya. Nah ini pembatasan. Jadi ini guys pembatasan. Jadi kedua pemegang saham tadi ya, termasuk Han Senjap yang hampir menguasai 100% itu akan di lock selama 8 bulan teman-teman. Bisa baca di halaman 19. Terus nomor 69 nih jumlah karyawan teman-teman.
Nah, ini jumlah karyawan 69 coy. 69 coy. Nah, ini jumlah karyawannya teman-teman. Nanti tahun 2020 memang 2020 dan 2021 ini kan lagi jaya-jayanya ya pandemi gitu. Jadi butuh karyawan banyak. Nah, tapi di tahun 2022, 2023 ini pemutusan kontrak lumayan guys ya. Berarti ada berapa tuh yang di PHK gitu ya. Nah, tapi oke, perusahaan yang bagus tuh kayak gitu. Ya, harus tega. Kalau misalnya perusahaan ini pendapatannya menurun, produksinya menurun, tapi karyawannya masih tetap, berarti kan bebannya jadi bengkak guys. Jadi ya memang perusahaan harus kejam seperti itu. Memang menurun ya, karyawannya nggak ada kerjaan jadinya, ya terpaksa dirumahkan seperti itu guys. Oke, lanjut nomor 87. Nah ini guys ya, ini adalah lokasi pabrik yang tadi udah saya lihat di Maps nih guys. Nah ini kan dari depan ya Maps, kalau dalamnya kak seperti ini. Foto-foto di dalamnya guys. Nah ini produk perseroan udah saya lihat tadi websitenya, masuk bisa lihat di malgloves.com ya guys. Nah seperti ini produk-produknya. Oke, kita lanjut lihat ke bagian valuasi ya guys. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk harganya 160 sampai 120 dengan harga buku sekitaran 24. Nah nilai nominal tadi 20 ya. Nah untuk PBV-nya termasuk mahal guys, 6,6 ya sampai 7,06. Dan pernya minus karena di tahun 2023 ini sampai bulan kelima itu rugi. Seperti guys ya. Dan untuk DER-nya ini masih aman banget, utangnya aman teman-teman, saldo laba juga aman. Terus untuk ROE-nya minus karena profitnya minus, EPS-nya minus. Untuk market cap sekitaran 800-an miliar. Jadi masih di bawah 1T, masih masuk ke golongan saham gorengan. Nah untuk kalau kita lihat di tahun 2022 aja deh yang untung gitu ya. Ini tahun 2022 kan dia masih profit gitu ya. Di sini kalau kita lihat PBV-nya sama ya tentu aja. Untuk PER-nya 79 dan untuk ROE-nya 8%. Jadi bisa dibilang harganya sih masih menurut saya sih mahal untuk IPO ini. PBV-nya mahal, PER-nya mahal, ROE-nya juga masih di bawah 10%, jadi masih mahal. Jadi IPO ini mahal teman-teman ya. Ya, gimana kesimpulannya ya? Kesimpulannya kalau menurut saya ya, ini menurut saya pribadi, IPO ini lebih bagus daripada IPO ayam. Lebih bagus ya, walaupun rugi tapi ini lebih bagus. Yang pertama itu karena perusahaannya udah tua ya, udah dari tahun 88 gitu ya, udah melewati berbagai rintangan dan masih hidup sampai sekarang. Terus walaupun sekarang masih rugi tapi dia masih nyimpan saldo laba yang gede dari profit tahun 2022 dan tahun 2023. Jadi masih aman. Beda sama ayam. Ayam itu tahun 2022 saldo labanya dibagikan ke dividen, teman-teman. Ini berarti saldo laba si ayam tuh habis. Ya, untuk saat ini udah tinggal ampasnya doang sebenarnya ayam itu. Nah, kalau yang ini masih ada saldo labanya, masih disimpan. Saldo laba ayam itu dia dibagikan dividen tahun 2022. Ya, habis. Nah, kalau ini masih ada, teman-teman, jadi masih aman. Terus untuk untuk prospek saham, perusahaan Glove itu kayaknya juga masih oke aja walaupun menurun, teman-teman ya. Dan valuasinya di sini yang jadi masalah adalah valuasi dan UE-nya yang kurang menarik. Kayak IPO yang kemarin yaitu Argas, IKPM dan Mesti ya, itu nggak ada yang wah juga gitu ya. Dan ini juga ada yang wah. Jadi IPO bulan ini kayaknya melempem semua guys, nggak ada yang wah. Tapi ini masih lebih bagus daripada si ayam. Nah untuk kesimpulannya ya mungkin saya akan ikut IPO ini teman-teman. Saya akan ikut IPO ini karena ini barengan sama ayam yang mungkin dibagi dua, tapi saya lebih berat IPO ini. Tapi saya masih nunggu IPO berikutnya ya. Semoga aja ada yang lebih bagus seperti itu guys. Oke, mungkin cuma dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.